Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maudia Prilianti dengan 3 digit NIM terakhir 012 dari Fakultas Farmasi, Program Studi S1 Farmasi, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan mempresentasikan tugas merancang prosedur analisis kualitatif senyawa anorganik. Untuk daftar isi, yang pertama ada analisis bahan baku senyawa kalium bromida menggunakan prinsip DAC. Dan yang kedua, analisis cemaran tembaga pada simplisia kunyit. Dimulai dari yang pertama, yaitu analisis bahan baku senyawa KBR. Mula-mula, saya akan melakukan identifikasi kation terlebih dahulu. Yang pertama ada uji pendahuluan, yang termasuk pemeriksaan organoleptik dan uji nyala. Hasil dari pemeriksaan organoleptik adalah bentuk sampel berbentuk serbuk kristal, berwarna putih, dan tidak berbau. Lalu pada uji nyala, hasil yang didapatkan adalah muncul api berwarna lembayung atau ungu. Selanjutnya dilakukan uji reaksi penggolongan. Namun, karena kita sudah tahu bahwa kalium merupakan kation golongan kelima, jadi apabila direaksikan dengan uji reaksi golongan 1 sampai 4 itu tidak akan mengalami perubahan. Sehingga di sini saya akan langsung melakukan uji reaksi spesifikasi. Nah, yang pertama ialah larutan sampel ditetesi dengan larutan natrium heksanitrokobaltat. Nah, hasil yang didapatkan adalah terbentuknya endapan berwarna kuning. Untuk reaksi kimianya bisa dilihat di tabel. Selanjutnya, larutan sampel ditetesi dengan larutan asam tartarat. Hasil yang didapatkan adalah endapan kristalin putih kalium hidrogen tartrat. Untuk reaksinya juga bisa dilihat di tabel. Kemudian, uji dengan natrium tetrafenil boron, yakni larutan sampel ditetesi dengan larutan natrium tetrafenil boron. Hasil yang didapatkan adalah endapan putih dalam larutan netral atau dengan larutan dalam suasana asam. Untuk reaksinya juga bisa dilihat di tabel. Setelah identifikasi kation, selanjutnya adalah identifikasi anion. Yakni kita akan mencari kandungan BR dalam si sampel. Nah, seperti biasa, yang pertama kita harus melakukan uji pendahuluan, yakni pemeriksaan organoleptik. Karena sampel yang digunakan sama, maka hasil pun sama, yakni bentuk serbuk kristal berwarna putih, tidak berbau. Selanjutnya, uji pembentukan gas. Nah, kita menggunakan reagen asam sulfat, encer, dan asam sulfat pekat. Nah, yang pertama, kita kan di sini mencari pembentukan gas, tetapi ketika larutan sampel ditetesi H2SO4 encer itu tidak terjadi perubahan. Maka selanjutnya diteteskan dengan asam sulfat pekat. Nah, pada asam sulfat pekat, hasil yang didapat adalah terbentuknya larutan berwarna coklat kemerahan, kemudian muncul uap brom yang berwarna coklat kemerahan juga, dan isi dari uap tersebut adalah hidrogen bromida. Untuk reaksinya bisa dilihat di tabel. Nah, selanjutnya dilakukan uji reaksi spesifik. Nah, yang pertama uji dengan larutan perak nitrat. Hasil yang didapat adalah endapan seperti dadi yang berwarna kuning pucat. Kemudian, uji dengan larutan timbal asetat. Dan hasil yang didapatkan adalah terbentuknya endapan kristalin berwarna putih. Dan yang ketiga, uji dengan air klor. Caranya itu dengan diteteskan sedikit demi sedikit air klor pada larutan sampel, sehingga larutan menjadi warna merah sampai jingga.
Selanjutnya penerapan GAC pada analisis bahan baku senyawa KBR. Yang pertama itu menggunakan skala semi-mikro atau volume di bawah 1 ml untuk mengurangi penggunaan reagen. Kedua, mengganti pelarut berbahaya dengan pelarut yang lebih ramah lingkungan. Yang ketiga, mengurangi limbah bahan berbahaya, terutama yang mengandung logam berat. Yang ketiga, limbah AgNO3 dikumpulkan untuk proses daur ulang, tidak langsung dibuang. Selanjutnya, analisis cemaran tembaga pada Simplicia kuning. Pertama-tama, wajib untuk melakukan uji pendahuluan terlebih dahulu, yaitu pemeriksaan organoleptik. Seperti pada di gambar sebelah kanan, bentuk dari Simplicia kunyit yaitu serbuk berwarna oranye, memiliki bau khas kunyit, bau aromatik khas kunyit, dan memiliki rasa khas kunyit. Selanjutnya, dilakukan destruksi kering. Untuk prosedurnya, pertama-tama sampel dimasukkan ke dalam krus silika atau platina, kemudian temperatur dijaga antara 400 sampai 450 derajat Celcius menggunakan furnace, dan yang terakhir dilarutkan dalam HNO3 pekat tambah air hangat. Untuk alat destruksi keringnya, ini ada gambarnya. Nah, selanjutnya dilakukan presipitasi atau pengendapan. Nah, yang pertama, larutan sampel dialiri dengan gas H2S dalam suasana asam. Nah, untuk hasilnya harus terbentuk endapan hitam. Dan yang kedua, larutan sampel ditetesi dengan larutan NaOH. Hasilnya adalah terbentuk endapan berwarna biru. Dan yang ketiga, uji dengan larutan kalium ferrosianida, yaitu larutan sampel ditetesi dengan larutan ferrosianida. Hasilnya adalah terbentuknya endapan berwarna coklat kemerahan. Untuk reaksi kimianya bisa dilihat di tabel. Untuk penerapan GAC sebenarnya sama dengan penerapan GAC di awal, yaitu menggunakan sampel dengan jumlah kecil untuk meminimalisir limbah, lalu mengganti destruksi basah dengan destruksi kering, karena destruksi kering itu selain biayanya lebih murah, juga membutuhkan waktu yang singkat. Dan yang terakhir, menggunakan skala semi-mikro atau volume di bawah 1 mili untuk mengurangi penggunaan reagen yang berlebihan. Kesimpulan dari presentasi saya hari ini yaitu identifikasi kation dan anion pada senyawa bertujuan untuk memastikan kemurnian dan kebenaran identitas zat, sehingga bahan yang digunakan sesuai standar dan tidak tercampur zat lain. Sedangkan analisis cemaran logam pada Simplicia dilakukan untuk memastikan bahan tersebut aman digunakan, terutama dari sisi kesehatan. Karena adanya logam berat seperti tembaga, bisa bersifat toksik jika melebihi batas. Lalu, penerapan Green Analytical Chemistry berfungsi untuk membuat proses analisis lebih ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya, meminimalkan limbah, dan meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi keakuratan hasil analisis. Untuk sumber-sumber yang saya gunakan adalah dari buku Vogel bagian 1 maupun bagian 2, dan juga saya mendapatkan sumber dari PPT yang telah diberikan para dosen. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi hari ini. Terima kasih untuk semua yang telah menonton dan mendengarkan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.